fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu, yang mengamalkan dengan ilmunya. Al-alim ketika ma'rifah di sini maksudnya orang yang berilmu mengamalkan dibandingkan dengan orang yang abid bidunil ilmi, dia ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Itu bandingannya ka fadli ala adnakum, seperti keutamaan rasul dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kita. Ba'da ma taqaddama, setelah apa yang sudah terdahulu, yang sudah disebutkan, mulai dari bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalam, wassahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ba'du, ba'da itu dzarf, tapi ketika ini, kenapa di sini jadinya dhammah bukan marfu'? Bukan marfu', tapi mabniyun ala dhammati biduni tanwin. Mabni karena tidak disebutkan mudhaf ilaih. Ketika tidak disebutkan mudhaf ilaih, sementara kalimat tersebut perlu kepada mudhaf ilaih yang mahdhuf. Karenanya bunya ala dhammah. Menyakan Ibnu Malik liftiqarin, iftiqar. Ada iftiqar kepada sesuatu yang mahdhuf. Makanya mabni. Kalau disebutkan mudhaf ilaih ba'da, makanya ketika takdir ba'da ma taqaddama, bukan ba'du ma. Min qablu, kalau ada mudhaf ilaihnya min qablihi. Ghairuhu atau ghairahu atau ghairihi tergantung dhamirnya. Tapi kalau dia sendiri la ghairu. Berarti kalau ghairu itu ada mudhaf ilaih yang mahdhuf. Ketika itu dia mabni. Jadi artinya isim yang mabni tidak sepanjang hidupnya itu mabni. Ada yang mabni ketika ada alasan kenapa dia itu mabni. Ada yang memang mabni sepanjang hidup, tapi tidak seharusnya seperti itu. Qablu, ba'du, ghairu itu mabni hanya ketika mudhaf ilaihnya dibuang. Untuk kayaknya untuk data mahlo. Nah lo umpamanya ketika kita memanggil nama dalam bab nida, panggil nama Muhammadun, ketika dipanggil jadi ya Muhammadu. Hanali tanwin, tidak ada lagi tanwin karena bukan mu'rab. Ya Muhammadu, Muhammadu bukan marfu', tapi Muhammadu mabniyun ala dhammi biduni tanwin. Sementara rafa', nasab, jar itu bagian dari i'rab. Marfu' itu mu'rab. Jadi kalau ba'du adapun ya Zaidu, ya Muhammadu itu bukan marfu' tapi mabniyun ala dhammi. Karena ada alasannya. Ada 4 penyebab isim itu mabni. Nah, pertanyaan kalau isim yang mu'rab kenapa mu'rab? Itu jawabannya mudah. Al aslu la yus'al. Karena al ismu kulluhu adapun asluhu mu'rabun. Tapi ketika dia itu mabni baru su'ila
Limadza buniya hadzal is? Ada di awal Alfiyah. Masih halaman kedua ketiga. Tapi kalau dijabarkan panjang. 2 SKS. Nanti disebutkan. Karena mungkin setelah beberapa pertemuan nanti kita sebutkan satu pertemuan ke depan, satu sampai terakhir. Karena kalau langsung hanya menumpah bermahli. Fa innal istighal. Setelah amma perlu diingat satu aja. Di mana saja amma setelahnya harus ada fa. Alfiya Ibn Malik. Hasiyata, itu biju. Hasiyata, ya alif. Fa innal istighala bil ilmi. Ini fa jawab amma. Yang wajib iktiran bil fa. Tidak semua jawab perlu kepada fa. Tapi amma wajib. Kemudian mana lagi yang wajib jawab? Harus adanya fa ketika yang jadi jumlah jawab, jumlah tersebut tidak boleh jadi jumlah syarat. Seperti jumlah ismiyah tidak bisa jadi syarat. Ketika jumlah ismiyah jadi jawab syarat, harus ada fa. Fi'il amar, fi'lun nahi tidak bisa jadi jumlah syartiyah. Pergilah, ruh pakai huruf syarat sebelumnya tidak bisa. Tapi makanya ketika dia jadi jawab harus ada fa. Apabila saya datang, maka pergilah kau. Hanya pakai fa pada jawabnya. Tapi menyatakan apabila pergilah, nah tidak cocok, tidak bisa. Jadi ketika jumlah yang jadi jawab tidak bisa jadi syarat, wajib iktiran bil fa. Istighal bil ilmi, sibuk dengan ilmu. Hal-hal yang dianggap istighal dengan ilmu bisa belajar ilmu, memahami, mempelajari, mengajarkan orang lain, menulis. Bahkan ada sebagian ulama memasukkan menjual kitab, mencetak kitab, dan seterusnya. Mendatangkan kitab dari Mesir. Tapi tujuannya bukan tujuan dasarnya uang, tapi tujuannya untuk menyebarkan ilmu. Jarum kailop beneng ikut kero kan. Jadi beda pelup beneng hailop. Ilmu al-ma'hud syar'an. Ilmu yang ma'ruf dalam syariat atau dalam agama. Makanya al yang ada pada al-istighal bil ilmi kan ada alif lam. Alif lam di situ itu lil ahdi dzihni. Yang ma'hud fi dzihni yaitu ilmu yang dibolehkan oleh agama untuk mempelajarinya, dibolehkan untuk mengajarkan. Bukan wajib, bukan ilmu yang wajib saja. Likulli ilmin yajuzul istighalu bihi syar'an. Ilmu yang boleh kita untuk mempelajarinya, dibolehkan untuk mengajarkan. Ilmu apa saja yang dibolehkan. Jadi makanya di sini ditambah as-sadiqi bil fiqhi wal hadithi wat tafsiri, termasuk fikih, hadis, tafsir. Tapi bukan hanya pada fikih, hadis dan tafsir saja. Masih banyak ilmu-ilmu yang lain
yang dibolehkan untuk kita mempelajari dan mengajarkan. Yang tidak termasuk ilmu yang tidak boleh dipelajari. Khabarnya, khabar inna min afdali at-ta'at. Istighal bil ilmi, menyibukkan diri dengan ilmu, itu merupakan bagian dari taat yang paling utama, tapi bukan dia yang paling utama. Min afdal, ketika disebutkan min afdal, bisa jadi ada lain yang sama, bisa jadi ada beda-beda tipis. Tapi ketika disebutkan afdalut taat, berarti itu nomor satu. Ini bisa jadi masih ada yang lain. Makanya ketika kalau itu afdal, tidak mungkin orang mau ketika bertabrakan dengan jadwal kuliah, ada sesuatu lain, nggak mungkin akan meninggalkan kuliah, nggak mungkin akan izin kalau itu afdalu, tapi min afdali, bisa jadi ada lain yang sama. Nah, di situ perlu adanya prioritas. Kenapa dia termasuk min afdalit ta'at? Kenapa menuntut ilmu bagian dari ta'at yang paling utama? Karena ta'at terbagi kepada dua. Nggak nyambung alasannya. Nah, kenapa mempelajari menuntut ilmu itu termasuk bagian dari ta'at yang paling utama? Karena ta'at ada dua, ada mafruḍah, ada mandubah. Ta'at terbagi dua, tapi al-mafruḍ afdal minal mandub. Otomatis yang fardu lebih utama daripada yang sunnah. Sementara wal istighalu bil ilmi minhu, istighal dengan ilmu merupakan bagian dari wajib mafruḍ. Dan jangan salah kembali dhamir. Kalau salah kembali dhamir, bahaya. Jangan dikembalikan kepada mandub. Karena istighal bil ilmi minhu minal mafruḍ. Li'annahu fardu kifayah. Karena istighal bil ilmi minimal fardu kifayah. Kenapa kita mengatakan minimal fardu kifayah? Karena ada yang fardu ain. Ilmu yang menyangkut dengan ibadah haliyah itu hukum mempelajarinya fardu ain. Wa fi hadisin hasanahu at-Tirmidzi, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu, yang mengamalkan dengan ilmunya. Al-alim ketika ma'rifah, di sini maksudnya orang yang berilmu mengamalkan. Dibandingkan dengan orang yang abid bidunil ilmi, dia ahli ibadah tapi tidak punya ilmu, itu bandingannya kafadli ala adnakum, seperti keutamaan Rasul dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kita. Mohon aja. Nah, lanjut. Wa min aula. Lanjut aku bisa. Baru nemu budu. Ono cuma pernah kan pemanasan. Wa min aula ma unfiqat fihi nafa'isul awqat wa huwa al-ibadatu shibhu syughlil awqati Subbiha. wa huwa al-ibadatu shubbiha syughlul awqati. Paling utama ma unfiqat fihi nafa'isul awqat. Infak di sini, kalau infak itu artinya kan mengeluarkan sesuatu fi sabilil khair, itu infak.
Nafaisul awqat. Nah, ini sebenarnya dasarnya dibalik. Al-awqat an-nafais, sifat. Al-awqat an-nafais. Waktu yang sangat berharga. Jadi ini min idhafati sifah ilal mausuf. Idhafah as-sifah ilal mausuf. Dasarnya ma unfiqat fihi al-awqatun nafaisu. Didahulukan sifat, kemudian mausuf jadi mudhaf ilaih. Nafais ini berharga. Hah? Nafais berharga. Sangat berharga, bukan sekedar berharga, sangat. Kenapa dibilang sangat? Kalau yang hanya berharga itu masih mampu dibayar, bisa diganti. Emas bisa diganti. Yang dari Nafisa. Ini yang ibu dari saya berharga. Ya, anak pat boyu mantik ngejerami. Segunung, sebesar gunung pun yang paling mahal di dunia, bisa diganti dengan uang ataupun bisa diganti dengan barang lain, tapi waktu yang sudah lewat. Nah, karena waktu yang ada setelahnya bukan waktu yang tadi, makanya disifatkan dengan nafais. Apa yang dimaksud dengan ma'unfiqat al-awqatun nafais? Sesuatu yang diinfakkan dengan waktu yang sangat berharga. Yang dimaksud dengan ma'unfiqat fihi nafaisul awqat adalah ibadat. Pendek kata, menyatakan artikan maksud, innal istighala bil ilmi min afdalit ta'at wa min aula al ibadat. Nyan kena pegah. Tapi cara pegah yang berbeda. Cara pegah yang berbeda. Itulah namanya, itu masuk dalam ilmu bayan. Turukut na'bir yang berbagai cara. Tujuannya mau menyampaikan si fulan orangnya mulia, dermawan, tapi cara menyampaikan. Ada yang orang menyampaikan Muhammadun Karim, itu biasa. Ada yang orang menyampaikan Muhammadun Kathirur Ramad. Ada yang orang menyampaikan Nahilul Fasil. Tujuannya sama. Artinya dia itu cukup murah hati. Ketika orang menyampaikan huwa karim, itu biasa semua orang memahami. Tapi ketika dia mengatakan huwa kathirur ramad, Abu Dapur, ini cerita-cerita lama masih masak dengan kayu. Banyaknya Abu Dapur itu menunjukkan karena banyaknya masak. Orang yang banyak masak berarti banyak makan di rumahnya. Banyaklah jalan, yang intinya dia itu pemurah. Jadi turuk tabir yang berbeda itu masuk dalam ilmu bayan. Nah, kalau di sini sabbaha syaghlal awqat, adapun subbiha syaglu sama. Kalau sabbaha berarti fa'il kembali kepada Imam Nawawi. Kalau subbiha berarti langsung naik fa'il. Menghabiskan waktu biha bil ibadah, disamakan dengan ataupun ditasbihkan dengan sarfil mal fi wujuhil khairi, menggunakan harta pada jalan kebaikan, mengeluarkan harta pada jalan kebaikan, dengan kata lain namanya infak. Berarti unfiqat, ma unfiqat tadi itu sebagai musyabbah bih.
Padahal mau disebutkan syaghlul awqat bil ibadah. Tapi yang disebutkan unfiqat. Unfiqat kalau tasbih, terjadinya tasbih sebenarnya bukan pada fi'ilnya, tapi pada masdar fi'il tersebut, infak. Kalau terjadinya tasbih bukan pada fi'il, bukan langsung pada kalimatnya, tapi pada masdar atau pada bentuk yang lain, itu namanya tab'iyah. Jadi di sini terjadinya isti'arah, musarrahah atau tasrihiyah, tab'iyah. Dinamakan tab'iyah karena terjadinya tasbih pada masdar, bukan pada kalimat yang disebutkan. Dinamakan isti'arah karena disebutkan ini maksudnya yang lain. Wa wasafal awqati, awqati atau awqatu atau awqata? Jamak. Jamak? Jamak taksir atau muannas? Jamak taksir. Jangan terkecoh karena adanya alif dan ta. Karena mufradnya waktun. Jadi ta yang ada pada awqat bukan ta tiada. Tapi waktun jamaknya af'alun, awqatun, awqatan, awqatin. Jadi ini bukan muannas salim. Muannas salim itu alif dan ta kedua-duanya ziyadah, zaidatani. Ketika kita buang kedua-duanya tinggal awqa, enggak cukup. Enggak cukup huruf mufrad. Berarti alif dan ta huruf asal. Jamak taksir bukan jamak muannas, bukan jamak salim. Wa wasafal awqata bin nafasati li'annahu la yumkinu ta'widu ma yafutu minha bila ibadatin. Kata bunuh. Kenapa dikasih sifatnya nafisah, nafais? Karena tidak mungkin diganti. Waktu yang sudah terlewat tanpa digunakan untuk ibadah tidak mungkin diganti. Ibadah yang digunakan pada waktu setelahnya bukanlah gantian waktu sebelumnya, tapi memang waktu yang lain dibuat, bukan waktu lama. Ibadah qada. Ibadahnya qada, waktunya Berbeda ibadah dengan ta'at. taat am. Ibadah bisa juga dengan mana umum dan bisa dengan mana khusus. Jadi satu sisi taat dengan ibadah bisa ketemu. Secara orang taat pasti beribadah. Orangnya pasti beribadah, tapi ketika dia taat akan nunduk. Wujud daripada taat ibadah. Wujud daripada taat ibadah, tapi taat bukan ibadah. Ketika hamba kan dia taat. Ini taat naiklah. Ini taat naiklah. Ini kayaknya enggak beribadah, bukan ibadah. Ini taat naiklah ibadah. Ini ketika dia beramal, ada taat. Yang taklim nah bodohnya yang dia beribadah apabila dilakukan karena Allah. Nah akhirat yang beribadah apabila dilakukan Karena dia. karena Allah. Kemudian di umum dan khusus ya. Nyataan ibadah, nyataan itu ibadah. Setiap amal yang dibuat kan ibadah. Amal taat. Lagi mah saya Wa adhafa ilaiha sifataha lis-saj'i. Nah, tadi ma unfiqat pada ke atas, aula ma unfiqat fihi al-awqatun nafaisu. Kan yang asli.
Kenapa tidak disebutkan langsung seperti aslinya biar orang tidak bingung? Kenapa dijadikan sifat dijadikan sebagai mudhaf? Karena saja nama antu. Sebelumnya min afdalit ta'at wa aula ma unfiqat fihi nafaisul awqat. Kemudian waqad aktsara ashabuna minat tasnifi minal mabsutat wal mukhtasarat. Jadi at-atnya itu. Jadi tadi dari satu sisi dia masuk dalam pembahasan ilmu bayan, satu sisi lagi masuk dalam pembahasan ilmu badiah. Gimana tuku biasa? Cocok kembali murno badiah. Waqad yuqal huwa min idafatil a'ammi ilal akhasi kamasjidil jami'i. Ada yang mengatakan nafaisul awqat masuk bagian dari idhafah a'am kepada akhas. Bermakna nafais fadal nafais a'am awqat akhas. Artinya ada sesuatu yang lain yang sangat berharga, bukan hanya waktu. Jadi yang sangat berharga itu lebih banyak. Apa saja? Di antaranya waktu. Yang kedua, dan seterusnya. Seperti idhafah al-masjid ilal jami'. Masjid a'am. Tidak semua masjid itu jami'. Tapi yang jami' semuanya harus masjid. Tidak boleh sholat Jumat di menasah. Tidak boleh sholat Jumat dilanggar. Kenurung beladi langgar. Paling banyak sholat dilanggar adalah di Jawa. Menasah langgar. Masjid yang tidak ada Jumat berarti bukan jami' namanya. Masjid yang uqima fihil Jum'ah itulah namanya al-jami'. Makanya ada namanya Masjid Jami' Luang Bata, Masjid Jami' apa gitu. Ini banyak ditemukan kalau di Mesir. Di Aceh nampaknya kalau masjid pasti ada sholat Jumat. Jami'nya bukan makna ada Jumat, status masjid. Nomenklatur setiap tingkat mungkin jami, kecamatan besar. Ya, provinsi raya. Provinsi raya. Kabupaten agung. Nomenklatur. Istilahnya. Oh, Kabupaten Agung. Yang istilah masing-masing. Nomenklatur resmi dari pemerintah. Oh, ada standar. Itu masuk bagian Islam Nusantara nggak? Hah? Iya, Nusantara. Karena itu tidak ada. Dalam fikih anak cerita ya kan? Masjidul A'zam, Masjidul Punan, hana kan? Iya, itu Nusantara. Iya, betul. Fikih Nusantara. Waqad aktsara ashabuna rahimahumullah minat tasnifi minal mabsutati wal mukhtasarat fil fiqhi. Ashabuna yang dimaksud di sini adalah pengikut madhab Syafi'i. Jadi suhbah bukan arti teman. Suhbah di sini sama-sama mengikuti satu imam, walaupun tidak saling kenal, dan memang kebanyakan tidak saling kenal, bahkan tidak semasa, beda negara dan seterusnya. Dan katanya hanya grup WA. Mereka sudah banyak mengarang tasnif dengan taklif, tasnif akhas. Kalau taklif aam, apalagi
Menulis lebih umum lah. Taslif kalau sudah namanya musannaf. Minal mabsutat wal mukhtasarat. Ada yang menulis kitabnya sederhana. Mabsut artinya kalau mabsut itu banyak, panjang, luas. Mukhtasarat itu singkat-singkat. Seperti Minhajut Talibin itu mukhtasar, cukup singkat. Ada takrib ulam fil fiqhi, pada ilmu fikih. Wasuhbatu huna al-ijtima'u fi ittiba'il imamil mujtahid. Yang dimaksud dengan suhbah aktar ashabuna bukan sahabat sepergaulan, tapi sama-sama mengikuti satu imam mujtahid fima yarahu minal ahkami majadan anil ijtima'i fil asrah. Bukan ijtima' dalam pergaulan, tapi ijtima' sama-sama pengikut. Jadi ini ashabuna di sini masuk dalam majaz, bukan maksud hakikat. Ya suhbah ini. Hah? Iya, suhbah. Kan kan beda kata, beda redaksi beda karena yang disampaikan beda. Buno menyampaikan sahabat-sahabat kita nyo kala gegarang. Jadi kata-kata sahabat-sahabat ashab itu kan persahabatan itu kan suhbah. Adanya sahabat karena adanya persahabatan kan? Iya. Persahabatan yang dimaksud di sini adalah merempek bak ikut imam, bukan merempek bak liqa, bukan merempek dalam halaqah, bukan merempek di pasar. Sahabat mesti asik kan? Ashab kan? Punya sahabat biasanya. Kata sahabat, minta sahabat. Punya sahabat, teman. Punya sahabat, berteman. Punya sahabat pertemanan. Sahibah ya. Ini beda pada madhi. Bukan beda pada madhi, punyanya masdarnya. Maksudnya mau tadi itu as-sahabah itu Mungkin masih Enggak, beda. di sini enggak ada ashab. Ashab. Beda as-sahabah dan suhbah. Itu sudah Kayaknya yang sahabat ada kan sahabatnya dia sudah lepas darahnya. itu ilwa. Sekarang tadi itu beda bahkan menjadi ke suhbah. Kan sahabat. Punya sahabat ini iya. Teman. Pernah beda madhi sebenarnya. Menjadi anak kalian mati teman. As-sahabi umpamanya satu orang teman. Sahabat Suhbah masdar. Sahabah kan masdar. sahabat Kan masdar li. tapi nama Arab sahabat. Nah, sahabat wa sahabatihi ajmain. Sahabatul Rasul Banyak pembentukan. Masdar kan masdar. kan masdar sudah Sinjama dulu. sudah nama isim ismu. Isim Sinjama. jamak jami. Jamakmu dari segi kita Udah maju. Ashab, sahabat, ashab dan as-sahabah seramanya sama. Yang suhbah beda, suhbah pertemanan. Yang ashab teman-teman, sahabat yang sih teman-teman. Punya ashabah, hanya ashabnya jamak. ashab jamak. Jamak ini sahabat. Jamak daripada sahib. Sahib ashabah. Ashabun. Ashabun. Nah, tapi punya sahabah jarang digunakan kecuali pada sahabat Rasul. Jarang sekali kita gunakan, kita temukan. Terus penggunaannya gimana? Begitu ya saya mana tuh? Hah? Kan jangan dikias ke bahasa Indonesia sahabat saya. Kan itu ada sahabi. Sahibi. Sahibi. Sahibi apa kok? Kan sahibu malin. Punya hai apa? Enggak, sahibi artinya orang yang bersama.
selalu bersama kemana dia pergi. Sahabat kan menemani. Berarti hana ilmu sahabat. Jarang kita temukan. Punna wallahu alam. Jarang kita temukan. Jarang pun kita dengar orang Arab menemukan hadza ashabi, hum ashabi. Jadi bak sahabat Nabi ya. Hayatus sahabat. Berarti secara pemaknaan sama gitu ya. Pemaknaannya sama, tapi penggunaan. Pemaknaan. Karena ada kan penggunaan seperti penggunaan disebutkan nama ulama atau nama sahabat. Kan ada doanya itu. Kan boleh saja kita mendoakan ulama, mudah-mudahan Allah meridhai mereka. Tapi tidak ada yang menggunakan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Tapi tetap di situ rahimahullah. Sahabat yang radhiyallahu. Karena memang sudah jelas diridhai radhiyallahu anhu wa radu'an kan? Menyatakan saja sahabat tak ada salah nasi. Dasar kata. Tapi sudah kaji ke sudah jadi ismun. Ini harus subah, harus ubah Apa masdarnya? Masdarnya. Lagi dalam hadis man ahaku di ujung yang ummuka sahabati atau sahabat itu. Sahabat. Berarti Jadi bagaimana sahabat? Gunakan jadi ya bermana sahabat punane al musahabah selalu bersama. Jadi tasnif bedanya dengan yang lain, tasnif dia sudah membedakan ada bab terdiri dari ada bab pasal, ada far'on, ada apa gitu. Jadi namanya penyembuh. Itu kalau tasnif. Taklif masih bisa lebih umum. Makanya semua orang yang menulis kitab bisa dinamakan muallif, tapi tidak semuanya bisa dinamakan musannif. Waqad aktsara. Qad di sini bisa berarti tahqiq karena memang sudah benar mereka sudah melakukannya. Bisa juga berarti at-taktsir. Banyak, letak. Dan banyak sekali mereka melakukan. Watqanu mukhtasarin al-muharraru kabarnya. Coba lihat apa namanya, adab urwai. Bukan ketika sudah punya karya yang baru seolah-olah punya orang lain hanayum. Imam Nawawi memulai dengan sangat menyanjung, sangat mengagumi karangan Imam Abi Al-Qasim Imamuddin Abdul Karim Ar-Rafi'i. Karangan Imam Rafi'i namanya Al-Mukhtasar. Kemudian dari Muharrar. Dari Muharrar itu diringkas oleh Imam Nawawi dengan metode yang berbeda. Isinya sama tapi caranya berbeda. Setelah selesai, semua orang kagum dengan karyanya Imam Nawawi karena singkat tapi sangat sistematis. Tapi beliau tidaklah mengatakan karyanya Imam Rafi'i dulu itu tidak layak begini, tidak. No, beliau mengatakan atqan. Nah dengku. Ibnu Soekartowi hanya metodologi, enggak punya penelitian. Ketika bicara ekonomi Islam, kita mau ada yang mengusulkan bagaimana kalau Soekartowi kita undang, dia enggak punya jurnal.
Jurnal internasional aja nggak pernah nulis, dia popoi pegang. Itu kan bukan ini kamu. Allah. Sistem ini yang berbeda. Masalahnya untuk Kayaknya dia pulangan ke hebat kayaknya terbiji pun. Gak nyangka ke jurnal. Kena sahabat kum. jurnal terlalu singkat. Jurnal itu bukan ilmu dibagikan kepada masyarakat, tapi tulisan mau tidak mau dipaksa kita bayar kadang-kadang atau apa untuk bisa dimuat dalam jurnal yang namanya internasional walaupun tidak dipublis. Nah, anakku betapa duit pangkat. Maka puas gitu kata dia. Tunggu nadar. Jadi atqan beliau. Ahkam. Artinya mukhtasar yang paling bagus dalam pandangan, dalam penglihatan Imam Nawawi. Mukhtasar artinya kitab yang singkat, tapi paling bagus adalah kitab Muharrar, bukan Minhajut Talibin. Hana gak pegah taruh lega. Hana gak pegah. Saya sudah menulis begini-begini. No. Pernah sedikit Imam Tonang Ibnu Malik kitab Alfiyah punya Ibnu Mu'ti, namanya Alfiyah, tapi bukan terdiri dari 1000 bait tapi 2000 takriban. Agak nyokon kan di Rubepah kurang sekian Alfiyah. Beliau meringkas, makanya ada yang menamakan khulasah, ada yang menamakan Alfiyah Ibnu Malik itu khulasah Ibnu Malik. Setelah selesai, terdiri dari kurang sedikit tidak sampai 1000. Beliau sangat puas. Puasnya karena lebih mudah dihafal, lebih singkat, tapi isinya kandungannya melebihi daripada yang 2000 punya Ibnu Mu'ti. Beliau mengungkapkan fa'iqatan alfiyatab di Mu'ti. Artinya bisa melebihi daripada punya Ibnu Mu'ti. Seketika beliau pingsan. Ibnu Malik jatuh, pingsan, tertidur. Dalam tidurnya itu datang Ibnu Mu'ti. Membawa cambuk. Ya. Menyembah tadi jo banyak-banyak mung. Mau dicambuk sampai Ibnu Mu'ti dalam mimpinya. Terkejut, langsung beliau lanjut. Wa huwa bisabqin haidun tafdila mustaujiban sana'iyal jamila. Hana trip, hana pertenide. Itu dalam mimpi langsung merubah, langsung merendah. Wa huwa bisabqin haidun tafdila. Ibnu Mu'ti itu sudah mendahului kita. Karya beliau lebih dulu dari kita. Sangat layak punya beliau itu lebih diutamakan. Mustaujibun sana'iyal jamila. Iya. Ulama manusia ada silap, tapi begitu tahu silapnya langsung kembali cepat-cepat. Oke. Mansubun ila Rafi' bin Khadij as-Sahabi. Ini Rafi' masih bagian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa bilang kalau itu yang dimaksud dengan Rafi' adalah Rafi' bin Khadij yang sahabat Rasul? Kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli, kama wujida bi khattihi fi ma haka. Begitu ditemukan di dalam tulisannya Imam Rafi' sendiri. Berarti Imam Rafi' yang pernah menulis, tapi di sini tidak disebutkan di mana.
dalam tulisannya Imam Rafi sendiri ada orang yang membaca ternyata Rafi itu adalah sahabi. Bukan ngampung ya. Bukan ngampung. Berarti Nyo Rafi yang pengarang Al-Muharrar. Al-Muharrar. Berarti sahabat dong. Kakek beliau yang keberapa gitu sahabat? Oh, Kita kayaknya Bukan beliau. bukan beliaunya. Bukan beliaunya. Kakek yang keberapa? Khadij. Khadij. Rafi bin Khadij. Khadij. Berarti yang Tapi sahabat. bukannya sahabat Ah. hadisnya. Yang sahabatnya nggak tahu apa Khadijnya atau sahabi atau Rafi'nya. Dicek kembali. Itulah kerja muhakkik. Kaji kata orang Imam Rafi yang barapai wace apa kan atau apa ni yang perkenakan rapai kenapa nama rapi karena daripada Rafi kau cara nanti rapai nah main juga tapi pegah-pegah hati Rafi Rapai lagi. iya entah yang geleng lah entah yang rapai dabuh dia bilang dari Imam Rafi kapungong Zid tahqiqat al-kathirati fil ilmi wat tadqiqatil ghazirati fid din. Imam Rafi'i itu tadi dipuji kitabnya Atqanul Mukhtasar. Sekarang beliau memberikan pujian kepada pengarangnya. Imam Rafi'i itu bukan sembarangan orang. Nah, waktunya kayaknya. Seni orang pujo. Nyekar punaikan yang kasih nasihat pada na. Orang dahulu tahulah belajarnya tanpa metodologi le pupui berapa aja nam. Kok kamu di buku mana perkara jurnal? Iya. Anda opini Pak Trambi. Di tahqiqat beliau punya tahqiq yang sangat banyak. Punya tahqiq dan tadqiq. Nyoleginya aku hakiki ataupun sekedar punya bure. Betulan. Beliau mempunyai karangan yang banyak, punya tahqiq juga tadqiq. Coba dalam gambaran juga luar dadanya kan. Pui-pui juga. Yang dia punya bahasa, saya tidak pernah melihat orang lebih alim dari dia. Saya tidak pernah melihat orang lebih warak dari dia. Tapi punya ulama yang puji itu benaran, betul. Kan seperti penyair, punya penyair yang puji raja, yang lain. Kalau dia udah mulai, nama tu pujo ke, esi kalau menang yang baik, baik kan. Aku tidak bamba. Masalah kita ya. Kalau dalam rangka mau muliakan boleh. Bukan, karena memang Imam Syafi'i menguasai banyak sekali pengetahuan. Makanya disebutkan fil ilmi lil istighraq. Huwa imamun fi ghalibil ulum. Jadi bukan hanya beliau pakar di fikih, nahwu, saraf, banyak sekali ilmu yang beliau pakar. Beliau syadidul ihtiras fi tarjih. Jadi ketika mau tarjih bukan suka-suka. Nah, cukup hati-hati. Kemudian beliau tadqiq fid din. Kenapa? Fid din beliau tadqiq karena beliau merupakan imamun zahid. Beliau orang zuhud. Beliau bari'un fil ma'arif dan sebagainya. Kalau tahqiq bedanya tingkatannya, kalau tahqiq itu itsbatul hukmi bid dalil. Kenapa? Salatnya 5 rakaat. 4 panenane bang. Kenapa zuhur 4 rakaat? Karena dalil. Sallu kama ra'aitumuni usalli.
Kemudian, kenapa hadis itu bisa jadi dalil sholat zuhur 4 rakaat? Kan naik satu tingkat, itu tadqiq. Isbatu dalil bid dalil akhar. Jadi kenapa yang dalil tadi bisa jadi dalil? Itu tadqiq. Min karamatihi, ya kalau banding-bandingnya ini cerita bukan lagi cerita Imam Nawawi, ini sudah cerita dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Min karamatihi ma hukiya anna syajaratan adha'at alaihi lamma faqada waqtat tasnifi ma yusrijuhu alaihi. Ketika beliau sedang menulis, sedang mengarang, mati lampu, habis minyak ataupun lilinnya mati atau apalah, sumber lampunya mati, kayu yang beliau pegang untuk menulis menyala. Ini bagian dari karamah beliau. Tapi bukan ketika beliau mau menyala, nggak usah, matikan aja, ini akan menyala, bukan. Tapi memang ketika habis lampu, beliau sedang menulis, ininya menyala. Itu min karamati. Masya Allah. Ini ceritanya berasal dari mulut yang cuma oleh Nawawi atau memang Ini bukan cerita Imam Nawawi. ini memang itu nanti talain. Iya. Sebagaimana orang menemukan Imam Nawawi bukan pulpen, jaro, jarohu. Makanya datanglah An-Naqid setelahnya. Para kritikus membandingkan antara dua, Imam Nawawi lebih karamat daripada Imam Rafi'i. Langsung jaro. Itu nanti yang talain sih yang baca di Nawawi. Ngebaca li Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Oh, Al-Hali ya. Kayak pada Al-Hali. Di mana beliau baca? Di sini ada ditambah yang dihikayahkan an Qadhi Qadwin Muzaffariddin qal ra'aitu bi khatir Rafi'i, saya melihat tulisannya Imam Rafi'i. Imam Rafi'i menulis wa huwa indi fi kitabit tadwin fi akhbari Qadwin annahu lain bukan, itu cerita yang apa namanya kakek. Kalau ini itu kau original. Ini kan pedoman apa namanya, buku pedoman guru dengan pedoman murid kan beda. Enggak disebutkan di sini. Wahwa ay al-muharraru kathirul fawaidi umdatun fi tahqiqil madhabi ay madhaba ilahi syafi'i wa ashabuhu minal ahkami fil masaili majadan an makanid dhahabi mu'tamadun lil mufti wa ghairihi min ulir raghabat ay ashabiha wa huwa bi fathil ghaini ragha jam'u raghbatin bisukuniha, mufradnya raghbah, jamaknya raghabat. Wakhtun jamaknya akhawat. Hah? Akhawat. Kan tapi praktek kan. Kitab Muharrar adalah kitab yang kathirul fawaid, banyak sekali faedah terdapat di dalamnya.
umdatun fi tahqiqil madhab. Untuk tahqiq madhab Syafi'i khususnya itu jadi pijakan yang kuat, jadi umdah. Maksud madhab adalah madhaba ilaihi as-Syafi'i wa ashabuhu. Maksud dengan madhab Syafi'i bukan pendapat Imam Syafi'i sendiri, termasuk pendapat juga pengikut Imam Syafi'i. Karena banyak hal juga yang belum Imam Syafi'i berpendapat. Ada yang belum terdapat dalam Imam Syafi'i, dalam karangan Imam Syafi'i, tapi ada pendapat dari para ulama-ulama setelah Imam Syafi'i yang kebanyakan mengambil dari kaidah umum yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i hana manhaj. Orang kagumnya sama Imam Syafi'i, di samping beliau punya manhajnya yang kokoh, konsisten dengan manhaj. Hana tiga menau itu satu sisi lain berbeda dengan manhaj yang sudah dibuat, tidak seperti itu. Kenapa sebagian madhab-madhab apalagi yang baru-baru ini goyah? Karena tidak konsisten. Sekali ini bid'ah, kenapa? Begini. Nanti pada kali lain kali lainnya tidak ilmu. Kenapa tasbih bid'ah? Karena Rasul tidak pernah menggunakan buah tasbih. Tapi watai mengkat kayak pulau. Nah, penting ceritanya. Tak kedewanya yang mengkat buah tasbih. Ini kan bid'ah Ustaz. Senyum. Tidak konsisten dengan manhaj. Majadan an makan idhab. Madhab maksudnya bukan tempat berjalan dengan kaki, tapi yang berjalan di situ bukan kaki tapi otak. Al madhabu kan dari dhahaba yadhabu. Ismul makan, madhabun midhabun enggak kaki. Mu'tamad lil mufti. Untuk mufti pun kitabnya Imam Rafi'i itu jadi referensi utama. Wa ghairihi, dan yang selainnya, mungkin pelajar, ulama, guru, siapapun bisa jadi pegangannya kitab Al-Muharrar. Min ulir raghabat, dari uli artinya ashab. Min ashabir raghabat. Apa itu raghabat? Yang gemar mempelajari hukum-hukum fikih dalam mazhab Syafi'i. Siapapun dia. Apakah itu mufti nggak boleh tinggi. Hanali datu. Mulai kalau sudah disebutkan mufti menyayup hana cerita. Tapi kenapa juga ditambah? Takut nanti dipahami untuk yang kelas tinggi saja. Tidak. Mulai dari kelas bawah sampai kelas tinggi. Wa qadil tadama musannifuhu. Iltizam artinya selalu melakukan seperti itu, konsisten. Imam Rafi'i konsisten ayyanussa fi masailil khilaf ala ma sahahahu mu'zamul ashabi fiha. Imam Rafi'i konsisten hanya menyebutkan dalam masalah khilaf, beliau menyebutkan mana pendapat yang dikuatkan oleh kebanyakan ashab. Wa wafa, dan bimal tadamahu, dan beliau bukan sekedar iltizam di awal, tapi memang konsisten ketika ternyata di dalam karangan beliau benar seperti itu, sesuai. Wawafa ataupun wafa, menepati. Iltizam awal dalam baru lamati. Terapkan. Ini cara baca wafa ataupun wafa.
hasba mattala alaihi. Beliau iltizam menyebutkan hanya permasalahan yang dikuatkan oleh mu'dhamul ashab. Dan beliau melakukan memang seperti itu, hasba mattala alaihi. Itu menurut pandangan beliau. Dalam pandangan Imam Rafi'i, inilah pendapat yang rajih. Ini pendapat yang kuat menurut kebanyakan mazhab Syafi'i. Menurut kebanyakan pendapat ashab Syafi'i. Tarkib madji. Hasbama. Haitsuma. Kan dia la ilm mabni ala, dia la dhamahnya ala al-fathah. Imam Jalaluddin Mahalli menambah hasba mattala alaihi. Kenapa beliau menambah seperti itu? Karena nanti ketika orang membaca Minhajut Talibin, ternyata ada yang dalam pandangan Imam Nawawi yang menurut Imam Rafi'i ini yang kuat. Ternyata menurut Imam Rafi'i nggak jadi kuat, itu yang lemah. Makanya ditambah hasba mattala alaihi. Menurut pandangan Imam Rafi'i ini yang kuat. Nanti menurut pandangan Imam Nawawi lain yang kuat. Ketika menurut pandangan Imam Nawawi ini yang kuat, Rafi'i ini yang kuat, puja tak rendah Imam Rafi'i? No, tidak. Jangankan kita yang membaca karangan Imam Nawawi sendiri mengakui dalam pandangan Imam Rafi'i ini kuat menurut beliau. Imam Nawawi punya pandangan yang berbeda pada sebagian tempat. Fala yunafi dzalika istidrakuhu alaihi at-tashiha fil mawadhi'il atiyah. Oleh karenanya tidak bertolak belakang pandangan Imam Nawawi dengan pandangan Imam Rafi'i. Nanti ada beberapa hal yang Imam Nawawi menolak. Tarjih adapun tashih yang dilakukan oleh Imam Rafi'i, Imam Nawawi menolak. Artinya tidak sama. Yang paling lemah menurut Imam Rafi'i bisa jadi itulah yang dikuatkan oleh Imam Rafi'i. Itu tidak bertolak belakang dengan pernyataan Imam Nawawi wal iltazama bima ayyanusa ala ma sahahu mu'dhamul ashab wa wafa bimal tazamahu. Itu tidak bertolak belakang dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Imam Nawawi dalam Minhaj. Menurut pandangan Imam Nawawi begitu, dan Imam Nawawi mengakui itu menurut Imam Rafi'i itu yang kuat. Kalau menurut saya di sini ini yang kuat, tidak menyalahkan. Yang bersalah so urun jino. Yang dalam mahli kan lagi nyan. Waktu kata buat mahli, janganlah muharrar itu kita tidak menganggap itu kitab. Yang pengarang muharrar malim ulama. Imam Nawawi mengakui kealimannya. Malu kalau pernah baca muharrar. Karena dalam bahasa milah anak merupakan. Iya, kita minta punah kan tak pegat langsung perbandingan di awal kitab Thaharah. Nanti kita minta naskahnya. Kitab Thaharah kita baca, kita lihat bagaimana uslubnya. Belum pernah baca. Ada beberapa tempat nanti yang bukan semua fil mawadhi al-atiyah. Ada beberapa tempat nanti akan disebutkan tashih Imam Rafi'i tidak sama dengan tashih Imam Nawawi. Kita mah hukum mursalin macam tu. Wa huwa ayma intazamahu min ahammi aw huwa ahammul matlubati li talibil fiqhi min al-wuqufi 'ala al-musahhahi min al-khilafi
في مسائله لكن في حجمه أي المحرر كبر أن يعجز حفظه أكثر أهل العصر أي الراغبين في حفظ مختصر في الفقه إلا بعض أهل العنايات منهم فلا يكبر أي يعظم عليه حفظه. فرأيت من الرأي في الأمور المهمة اختصاره بألا يفوت شيء من مقاصده في نحو نصف حجمه هو صادق بما وقع في الخارج من الزيادة على النصف بيسير ليسهل حفظه أي المختصر لكل من يرغب في حفظ مختصر مع ما أي مصحوبا ذلك المختصر بما أضمه إليه إن شاء الله تعالى في أثنائه وبذلك قرب من 4 أصله كما قيل من النفائس المستجادات أي المستحسنات. Ya, titik. Ibu artinya. Wahwa dan dia artinya apa yang telah diiltizamkan oleh Imam Rafi'i adalah bagian dari yang terpenting. Ya. Atau dia adalah yang terpenting. tuntutan yang terpenting bagi penuntut ilmu fikih untuk dapat mengetahui yang sahih daripada khilaf, yang terbenar daripada dua khilaf fi masailihi pada tempatnya masing-masing. Ya. Al-mustahah bukan terbenar maksudnya, yang ditasihkan oleh Imam Rafi'i. Jadi iltizam yang dilakukan oleh Imam Rafi'i, beliau hanya menyebutkan yang kuat-kuatnya saja. Beliau menyebutkan rukun salat 13 perkara umpama. Berarti ada khilaf di situ. Ada pendapat yang lain yang mengatakan bukan 13. Beliau tidak menyebutkan. Beliau menyebutkan 13. Kenapa? Karena menurut beliau 13 itu yang kuat. Sujud harus kena 7 anggota pada tanah, lantai umpamanya. Beliau tidak menambahkan. Ada pendapat yang mengatakan 8, ada pendapat yang mengatakan 6. Tapi beliau hanya menyebutkan singkat 7 titik. Lebih singkat. Tegas. Tapi Imam Nawawi ini yang ada anehnya sedikit. Kitabnya Imam Nawawi lebih ringkas dari Mukhtasar, dari Muharrar, lebih ringkas lagi. Tapi Imam Nawawi bukan hanya menyebutkan pendapat yang kuatnya saja. Beliau menyebutkan semua, mana yang kuat, mana yang tidak kuat, beliau menyebutkan semua. Tapi kitabnya lebih ringkas daripada Muharrar. Itu mujizat. Bukan mujizat dan maksud seperti mujizat Quran. Maksudnya sesuatu banget. Isi kitab Muharrar tidak berkurang, tapi ada plusnya, menguraikan semua permasalahannya dan jelas mana yang kuat. Dan tambah lagi, ada juga isyarat-isyarat di mana letak perbedaan pendapat Imam Nawawi maupun tarjihnya Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i juga nampak di punya Imam Nawawi. Beserta ada penambahan-penambahan lainnya yang nanti akan disebutkan.
Nah, tapi sudah melenceng dari cerita Imam Nawawi enggak cerita itu. Kata utama. Imam Nawawi menceritakan iltizam Imam Rafi'i itu sangatlah penting untuk orang mengetahui mana pendapat yang kuat. Ketika ada satu permasalahan bisa pendapatnya sampai 5, 6, bingung orang mau ngambil yang mana. Beliau sudah menyebutkan yang kuatnya. Tapi yang lain beliau tidak menyebutkannya. Satu. Tapi, ditanya oleh orang yang tanya, kalau sudah seperti itu pentingnya, untuk apa Imam Nawawi mengikhtisar lagi? Kenapa harus kenapa tidak berkarya di pegat lain, Wendang? Pegat yang lain. Kenapa ikhtisar daripada muharrar? Beliau menjawab, akan tetapi fi hajmihi kabura ya'jidu kibar redaksi yang salah. Ya'jidu an hifdhihi aktsaru ahli asri. Kabura lakin fi hajmi kabura, akan tetapi bentuknya itu besar. Ya'jidu an hifdhihi aktsaru ahli asri. Tapi yang mutulih kayaknya kalau pernah nemeng musabah naskah semudip. Hanya bil musyafahah an syekhina titik hana menepuk naskah. Tapi menyayagi mutulih tidak mampu dipahami. Jadi kata guru kami, ya'jidu an hifdhihi aktsaru ahli asri. Guru kamu siapa namanya? Tengku Haji Nurdin Haji Ahmad. Beliau dari Abun Abdul Aziz. Haji Nurdin Haji Ahmad. Iya. Beliau tahu dia beliau. Oh betul ya? Betul. Murid Abu Aziz almarhum. Ya. Taboglah ke kan Abah Asnawi lamno taboglah. Film berguru sama Abah Asnawi cukup trip tapi nyaw lecok Pak kawan karena kawai lebih ini sam. Oh di bunuh dia di Sam loh. Sam. Daerah di sama. Oh iya. Ya Abah Asnawi tidak mampu dihafal oleh kebanyakan ahli asri. Pada masa itu orang yang gemar menghafal mukhtasar tidak mampu menghafalnya, susah. Pada masa itu, pada masanya. Karena budaya dahulu matan-matan hafal. Jino tinggal Tengku Ayub Al-Jazairi. Apa matan-matan Nabi hafal. Orang minggu na pengajian beliau di Mesir. Darul Ihsan bersama Abah Asnawi Lamno. Untuk umum. Nih hanar bodoh, bukannya Ilon baca Pak Guru Aluni. Oh Allah. Lamno. Alumni Lamno. Iya punya Abah sebut tauhid hikam. Illa ba'da atau ba'du? Ba'da. Karena mustasna minhu ahlul asri sudah disebutkan. Mustasna min sudah disebutkan dan kalamnya
bukan manfi, musbat. Sudah tam, sudah disebutkan mustasamin, berarti kalam tam lagi mujab, wajib nasab oleh illa. Jadi illa ba'dah ahlil inayati minar raghibin minhum fala yakburu. Jadi kalau memang orang yang sudah dapat inayah, kalau selevel muharrar itu kecil. Ingat kisah Imam Ibnu Durid menulis kamus Jamharatul Lughah sekitar 1400 halaman takriban atau 1300-an halaman. Beliau menulis di Kufah. Wote geminah Irak ketulis lom hana kalau rawai tulis. Tertutup 1400 halaman, menulis kali kedua tidak melihat naskah pertama. Masya Allah. Sama persis. Walaupun mungkin beda-beda tipis mungkin beda penyusunan sedikit, tapi isinya sama. Itu ahlul inayah. Fara'aitu, coba artinya. Maka kemudian aku memutuskan melihat untuk membuat lebih ringkas. Nebuh ngerti yang lu aku. Tinya ya lumpre. Fara'aitu minar ra'yi fil umuril muhimmah. Fara'aitu setelah tadi karena bentuknya besar susah dihafal. Fara'aitu, maka saya melihat. Dijelaskan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali supaya memudahkan orang memahami arti ra'aitu. Di situ diambil dari bukan minar ru'yatil aini, tapi minar ra'i fil umuril muhimmah, di mana fajazamtu, yang bagian dari tahlilul alfaz. Maka saya bertekad untuk meringkasnya. Tapi bukan ketika ringkas cupa. Pun cupa. Namanya lagi orang di pubut di vida, pubut kan nancu. Cupa. Rusak. Kerupuk dikecilkan, hancur. Tapi ini dikecilkan bi alla yafuta syai'un min maqasidihi. Insyaallah dijamin. Tapi ini bukan kata Imam Nawawi. Ini hasil pandangan orang setelahnya. Ini di luar kurung kan? Bukan kata Imam Nawawi, tidak pernah berkata seperti itu. Jadi harus dibedakan. Jadi tentang nambung Imam Nawawi, nauzubillah. Ini para itu kan Pak jazam tuh kan itu. Jazam tuh. Pulang jazam kan ada pun nyandongan. Berarti saya berpikir, saya berpendapat, berarti butuh pada istisab. Kalau berpendapat saja beliau belum melaksanakan. Ini beliau sudah melaksanakan. Ya, dan banyak qarinah. Beliau duluan membuat kitabnya, kemudian bermukadimah. Jadi di sini menunjukkan bahwa kasih apa kasih? Baru Dani. Ada punya ketika mau yang kita ini hasilnya sebagai dasar pemikiran Dasar kan karena dia punya proposal pun akan. Maka mau maka maksud berpendapat perasaan yang menawar sebelumnya. Ini cerita kalau seandainya beliau belum selesai menulis, belum selesai meringkas, bisa seperti itu. Tapi mana bukti sudah selesai? Fi nahwi nisfi hujmihi, sudah jelas sampai halaman sudah dihitung. Beliau menyebutkan fi hadigi min. Enggak, idas.
Kayaknya bukan di sini, nggak tahu lah nanti kalau masuk dilihat. Fi nahwi, jadi bukan pas setengah, lebih kurang setengah. Kalau namanya lebih kurang setengah, bisa kurang sedikit, bisa lebih sedikit. Berarti ikhtisarnya Imam Nawawi nahwa nisfi hajmi al-muharrar. Wa tagakun nahwa nisfi huwa sadiqun bidziyadah wa sadiqun binuqsan. Tapi ma waqa'a fil kharij minadz ziyadati 'ala nisfi biyasirin. Lebih sedikit, setengah, lebih sedikit. Kenyataan di lapangan ketika dihitung setengah, lebih sedikit. Katakan 100 halaman punya Imam Rafi'i. Setelah dibuat Imam Rafi'i 50 lebih beberapa halaman. Itu kenyataannya. Tapi fil kharijnya yang cocok tu, karena tak ada istilah-istilah fil kharijnya. Apalagi ada punya tauhid. Oh, bukan la ilam. Nah, bal mantik la ilam yang menyahino fil kharij tidak kalian fil waqi'. Namanya kagak bukan waqa'a fil kharij. Jadi bukan hanya masih dalam fi dzihni. pernyataannya. Tadi. Apa ini pernyataannya? Ya. Untuk apa Imam Nawawi ra'aitu ikhtisarahu tadi liyashula hifdhuhu, supaya mudah dihafal, likulli may yarghabu fi hifdhi mukhtasar. Ini bukan lagi li ahli asri. So yang mau menghafal mukhtasar mudah insyaallah. Saya berikan doa ulama yang mendoakan mudah insyaallah, dia coba. Dijamin. Ya, tol hafalan matan. Kiwan pakat hafal matan. Nyepakat hafal. Jaring-jaring lulusan dari mana? Ternyata matan mahari dafanya. Ma'ama adummuhu ilaihi insyaallah minan nafaisil mustajadat. Yang fi nisfi hujmihi itu ikhtisar muharrar, tapi tambahan yang lain besertanya. Di samping ikhtisar gejampu adummuhu ilahi, Imam Nawawi gejampu mencampurkan, menggabungkan sesuatu yang lain, memasukkan ke dalamnya fi athnaihi, di dalam celah-celah, jadi bukan terpisah, bukan seperti cetakan Al-Um ada punan terakhir Ar-Risalah pada jilid terakhir. Nah, ada yang cetakan ada lagi Mukhtasar Al-Muzani pada jilid setelahnya lagi, bukan, tapi part yang perle langsung dimasukin, disisipkan. Wa bidzalika qaruba min salasati arba'i aslihi. Dengan penambahan, ada penambahan yang Imam Nawawi melihat penting, kalau dihitung mendekati 3/4, mungkin sekitar 70 halaman, belum sampai 3/4. Asli kan minhaj yang setelah ikhtisar. Berarti nanti 3/4 lagi pada Muharrar. tambah lagi kan. Kan 3/4 menjadi 3/4 dari muharrar. Perbandingan dari muharrar benar perbandingan muharrar 100 halaman. Minhaj murni mukhtasar 50 lebih sedikit, tekan 53. Dengan ada penambahan jadinya 70 halaman. Tidak sampai 75. Berarti kono yang 50 nya kalau mandu. Murni minhaj yang murni mukhtasar.
Tapi itu na pembahasan terutama wujud. Tapi ketika kita membaca minhaj, tahu ini penambahan Imam Nawawi tambah yang ini tidak ada dalam muharrar. Itu tahu walaupun tidak dikasih tahu. Nah kode rahasia. Itulah pentingnya datang pada minggu yang akan datang. Jadi minggu ke Hanatro dan kaciri setelahnya. Ada kunci. Ya, nah yang ingin bergabung setelahnya wajib terus minggu ke. Jangan. Punah tanggalnya. Ambil. Iya. Obatnya juga sini. Menyena sebagian, misalkan nah sebagian berhalangan pada pupri ini minggu ke. Begitulah segitu gentingnya kunci. Hana demo. Karena semakin berkembang hari, semakin lo yang baca kan lo kan. Nyo baru pun baru. Minggu ke kalau ilam. Tapi dia yang baca ada. Tapi baca lu sampai lagi insyaallah. Kan ngomong kan. Anak setelah ini handung bahas. Banyak lah nak bahas bahkanภาพ film kan handung bahas. Ini kemudian makanya pat atau mengsalahnya menyatu baca ibu sapo pulam yang hana merupakan persiapan. Mai baca belum kali. Anak tidak aja handung bahas ya. Tok bak mustasna tu patah po. Jadi kalau man dia baca nampak mengawu kan. Dia bahas kan. Betul enggak? Ya kan bakat atamu ilahi insyaallah. Ya berarti kena tes kejelian urutnya bunuh ba insyaallah-nya. Jadi menyatakan dan insyaallah terkesan Imam Nawawi golom siap. Taruhkan para itu benar itu insyaallah berarti yang mencerahkan bacaannya. Nyan menyatakan siap. Tapi waktu takalan disebutkan. Kan jelas padukun jadi fi nahwi nisfi hajmihi nyan kan kata Imam Jalaluddin tapi memang kata Imam Nawawi. Nah, apa ikut? Ikut Bapak Firih Miyub. Jadi dari hinan tekalan tang kalimat insyaallah baru ngarap kena try yang kasih pun kena try yang agak pegat tinggal kena insyaallah. BBO insyaallah. Katul insyaallah. Gimana sih baru insyaallah berhasil. Baru. Jadi yang tambahan Imam Nawawi minan nafaisil mustajadat artinya nafaisil mustahsanat kali dengan tambahan-tambahan tidak sampai 3/4 muharrar. Teman tahu tambahan-penambahannya minha at-tambihu ala quyudin fi ba'dil masail dan seterusnya sampai jika kena sampai habis mukadimah itu penambahan Imam Nawawi waktu tambah yang tambah laginya kiban perbedaannya penambahan yang memang tidak ada hubungan dengan muharrar penambahan Imam Nawawi tapi merupakan ta'qib ataupun istidrak ala ma sahahu ar-rafi dan seterusnya madubna cara tersebut.